Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Semoga sehat semua ya Kak, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu meskipun dengan jarak jauh ya Kak, tapi kita tetap semangat ya Kak untuk bisa belajar. Hari ini kita akan belajar bina ibadah. Tapi sebelum belajar, kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca doa. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya ya Kak. Kita berdoa dengan khusyuk ya. Jadi setiap pembelajaran kita awali dengan berdoa ya, walaupun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya Kak semuanya, angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Kita mulai. Let's pray. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warjuhni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah kita awali dengan berdoa. Untuk selanjutnya Bu Apri akan mengajak semuanya untuk ice breaking biar lebih semangat. Nah, Kak pasti sudah pada tahu kan untuk semangat. Kita mulai ya Kak, gerakin biar jangan ngantuk biar lebih semangat. Oke, semuanya kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat Allahu Akbar. Oke ya Kak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebelumnya Bu Apri jelasin dulu ya sholat berjamaah ya, pelajaran kita yang minggu lalu. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jika dia dua orang maka satu sebagai imam dan satu sebagai makmum. Jika dilakukan sendiri itu bukan sholat berjamaah tapi sholat sendiri. Pahalanya berbeda. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 ya Kak, 27 derajat itu pahala dari sholat berjamaah. Bu, kalau sholat berjamaahnya banyak, boleh nggak? Boleh, tapi hanya satu yang menjadi imam, yang lainnya sebagai makmum. Oke, nanti dibuka lagi ya bukunya ya, dibaca-baca lagi ya, videonya juga disimak lagi. Oke, kita lanjut ya pelajaran kita hari ini, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Disimak ya Kak, kita mulai. Mau kemana sih Pul? Ke masjid, Mat, sholat berjamaah. Ke masjid? Lah kan belum azan. Iya sih, azannya memang masih 10 menit lagi. Menunggu waktu sholat tiba di masjid akan didoakan oleh malaikat tau Mat. Wah kalau gitu aku ikut dong. Ayo. Oke Kak semuanya, tadi ya Kak sudah pada nonton kan video ya yang pertama. Video yang pertama tadi itu menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya Kak, nah di sini akan Bu Apri jelaskan ada 10 keutamaan sholat berjamaah. Perhatikan dan simak ya Kak. Kita akan belajar di sini keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Tuh Kak, Kakak ketika melaksanakan sholat berjamaah, Kakak akan mendapat pahala yang berlipat ganda Kak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan Kak? Apalagi ketika Kakak melaksanakan sholat berjamaahnya itu istiqomah Kak, maka Kakak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan khusus buat Kakak. Masya Allah ya Kak. Dan Bu Apri berpesan, sholat berjamaah itu kewajiban laki-laki di masjid. Tapi jika ada suatu sebab atau suatu kondisi untuk tidak sholat berjamaah di masjid, itu diperbolehkan asalkan
dengan kondisi yang tertentu. Seperti apa? Seperti yang saat ini yang kita hadapi Kak, yaitu virus corona. Karena kita ingin menjaga diri kita dan juga kita tidak ingin menularkan dengan orang lain, sehingga kita boleh sholat berjamaahnya di rumah. Terus ada angin topan, ya Kak, boleh sholatnya di rumah, boleh. Ada suatu bencana, itu boleh sholatnya di rumah. Tapi jika kondisi kita memang baik-baik aja, maka kita diwajibkan sholat di masjid khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan Bu, perempuan boleh di masjid, tapi lebih baiknya sholat di rumah berjamaah dengan bunda, nenek atau saudara yang lain. Oke, kita lanjut ya Kak. Yang kedua, pahala yang paling besar adalah yang jauh perjalanannya menuju masjid. Tuh, perjalanan yang menuju masjid ya Kak, yang jauh ya Kak. Nah, jadi Allah akan memberi ganjaran kepada hambanya yang ingin sholat ke masjid dengan perjalanan yang jauh. Jadi kakak gak usah khawatir kalau kakak ingin sholat ke masjid, capek lah, apalah, gak usah khawatir. Semua rasa capek kakak itu akan Allah beri ganjaran, yaitu pahala yang paling besar ya Kak. Luar biasa kan Kak? Dan Allah itu maha baik. Yang ketiga, orang yang sholat isya berjamaah maka pahalanya seperti sholat setengah malam. Ya Kak, setengah malam berarti separuh dari malam hari atau satu harinya, itu disebut dengan setengah malam. Kemudian yang keempat, orang yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya seperti sholat seluruh malam. Tuh, seluruh malam tuh satu hari itu Kak ditulis ya, seluruh malam. Kalau Kak istiqomah melaksanakan sholat berjamaah terus, maka seluruh malam itu pahalanya kakak, Masya Allah Kak. Yang kelima, terhindar dari gangguan setan. Ya Kak, ketika kakak melaksanakan sholat, tapi jangan lupa Kak, perbaiki dulu wudunya ya Kak sebelum kakak ingin melaksanakan sholat. Karena kalau kakak wudunya sudah benar, maka sholatnya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau wudunya aja salah-salah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Lanjut ya Kak. Yang keenam, Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Tuh, kakak akan dapat naungan dari Allah. Kakak akan dapat pertolongan dari Allah. Ya Kak. Jadi ketika kakak melaksanakan sholat berjamaah, kakak merasa letih, capek, tapi semua itu akan dapat balasan dari Allah. Dan kakak akan mendapat balasan nanti surganya Allah. Yang ketujuh, Allah menghapuskan kesalahannya serta akan meninggikan derajatnya. Tuh, ini orang yang melaksanakan sholat itu akan Allah tinggikan derajatnya. Ya Kak, kakak akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika kakak melaksanakan sholat berjamaah. Dan kakak akan dihapuskan kesalahannya. Yang kedelapan, Allah menjadikan surga. Tuh, Allah menjanjikan surga. Ingat Kak, Allah menjanjikan surga bagi orang yang sholat berjamaah. Dan Allah janjikan tuh itu surga buat umat manusia, dengan syarat dia harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Kak. Yang kesembilan, Allah akan memuliakan bagi yang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah tuh, Allah akan memuliakan yang sholatnya di masjid. Itu tamuku, kata Allah. Ketika kakak ingin punya niatan baik, kemudian ketika azan berkumandang, kakak cepat ngambil air wudhu, kemudian kakak langsung ke masjid, maka Allah pun akan menerima kakak sebagai tamunya, tamu besarnya, akan memuliakan kakak. Tuh, Masya Allah ya Kak. Yang ke-10,
terhindar dari sifat nifaq. Apa sih nifaq itu? Munafik. Munafik itu apa? Salah satu contohnya, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Itu munafik, Kak. Sudah janji tapi dia mengingkari. Tapi ketika Kakak sudah melaksanakan sholat, maka Kakak akan terhindar. Karena apa? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika Kakak sudah sholat melakukan kejahatan, melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka perlu dipertanyakan, apakah sholatnya serius? Apakah sholatnya hanya main-main saja? Karena apa? Sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya, ketika Kakak sholatnya sudah bagus, benar, dan khusyuk, Kakak akan tahu. Kakak akan menghormati kedua orang tua kakak. Kakak tidak akan berkata bohong. Kakak akan melakukan perbuatan baik. Berarti sholat kakak memang benar-benar baik. Nah, itulah 10 keutamaan sholat berjamaah. Luar biasa, Kak. Ada 10 jaminan yang akan Allah berikan kepada kakak semua yang melaksanakan sholat berjamaah, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena semuanya adalah hambanya Allah, umat manusia yang akan diberikan oleh Allah jaminan surga jika kakak melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita hari ini selesai ya, Kak. Tapi sebelum selesai dan sebelum Bu Apri akhiri, Bu Apri simpulin dulu ya, Kak, bahwa sholat berjamaah itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana jika dia dilakukan oleh 2 orang, yang satu sebagai imam, yang satu sebagai makmum. Jika dilakukan oleh 2 orang lebih, maka imam hanya 1 orang, yang lainnya sebagai makmum. Dan keutamaan sholat berjamaah itu banyak. Salah satunya tadi, Allah akan melipat gandakan, yaitu 27 kali lipat ya, Kak. Itu pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat berjamaah. Oke, sebelum Bu Apri tutup, Bu Apri punya tugas buat kakak semuanya. Kakak belajar menulis ya, menulis yang rapi di buku tulis ya. Jadi tulisannya yang rapi, yang bisa dibaca ya, Kak. Bu Apri punya 5 soal buat kakak semuanya. Dikerjakan di buku tulis, kasih nama lengkap ya, Kak, nama panjangnya biar Bu Apri juga mudah untuk melihatnya. Kak, siapa aja yang mengumpulkan tugas, kemudian dan kasih kelasnya. Oke ya, Kak, kita mulai ya. Nomor 1. Siap, Kak? Sudah siapkan pensilnya? Siapkan bukunya? Kita mulai ya. Nomor 1, tuliskan pengertian sholat berjamaah. Nomor 2, berapa kali lipat Allah memberikan pahala kepada orang yang melakukan sholat berjamaah. Yang ketiga, tuliskan syarat menjadi imam. Tuliskan 2 ya, Kak, syarat menjadi imam. Terus nomor 4, dan nomor 4 ya. Nomor 4, tuliskan 2 syarat menjadi makmum. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 ya, Kak. Tuliskan 2 ya, tuliskan 2 keutamaan sholat berjamaah. Tadi sudah Bu Apri jelasin ya, ada banyak ya, Kakak hanya menuliskan 2. Oke ya, Kak, sudah ya. Oke, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengumpulkan tugasnya ke Bu Apri ya, Kak. Dan untuk tugas yang kemarin juga terima kasih, kakak sudah banyak yang voice note, banyak juga yang kirim lewat chat. Terima kasih ya, Kak. Bu Apri, aku sudah sholat berjamaah dengan ibuku, dengan ayahku, dengan kakekku, dengan saudaraku, kakakku. Ucap, Kak, terima kasih ya, Kak. Tetap istiqomah menjalankan perintah Allah ya, Kak. Dan sebelum Bu Apri akhiri, jika Bu Apri ada salah kepada kakak semuanya, Bu Apri minta maaf ya, Kak. Dan Bu Apri akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye ya kak semuanya.